podcast aja kali ya. Lama kita ada ngumpul nih. Si paling lama. Ada apa nih ngumpul? Tugas Indo nih. Aduh, tes ini Tolia. Jadi kita mau bawa berita apa nih? Apa ya? Yang lagi maraknya kemarin tuh kalau nggak salah pelajar tawuran ya. Iya. Pelajar itu brand tawuran akibat pengaruh narkoba loh ternyata. Hah? Pengaruh narkoba? Iya. Oh berarti kalau nggak pengaruh narkoba, berarti nggak jadi tawuran tuh dong. Saya. Iya sih. Hubungan bebas sekarang tuh udah merajalela sekali sekarang. Tapi ngomong-ngomong mereka tuh dapat narkoba dari mana sih? Kok bisa sampai pelajar yang kena? Ya mungkin karena di sekolah itu mungkin ada pengedar mungkin ya. Emang kronologinya kayak gimana? Ada menurut para siapa gitu? Ya, menurut dari berita itu pelajar ini ketangkep tawuran dan ternyata 10 dari mereka yang ikut tawuran itu terpengaruh efek narkoba. Aduh, bagus banget ya. Emang Berarti rata-rata Seolah. pelajar sana tuh 10 orangnya udah pemakai ya? Ya mungkin bisa lebih. Ya, Bisa. Itu mungkin yang udah ada berita doang, belum ada yang iya. belum Kita yang belum belum kabur, belum yang kabur. Ya, ya. Ya bisa itu. Oh iya. Itu beritanya lu dapet dari mana? Dari Detik News. Keren kali Detik News. Detiknya sih cepat sih emang kalau ngasih berita. Apa aja tuh di berita tuh? Apa aja tuh? Jelasin dong. Lihat dong. Tahu nih, nggak tahu apa-apa. Beritanya nih. Apa tuh? Polsek Kembangan menangkap 10 pelajar yang terlibat narkoba selama 2018 nih. Terus ada nih dari si Kapolsek Jawa di Jakarta sana nih bilang sebelum banyaknya tawuran banyak perkelahian. Itu dia berani dan tidak ada takut-takutnya. Sebabnya apa ya? Oh, dan ketahuan nih sebabnya nih dari Kapolsek. Salah satunya itu penggunaan obat-obatan dan mereka bawa sajam dengan gagah perkasanya. Wah, mau jadi jagoan tuh. Abang-abangan, abang-abangan. Mau jadi kacang hijau nih kayaknya. Teman sekarang masih apa? Masih Kayak kayak gitu ya. Tapi Menurutku sini sih ada pro kontranya sih. Ya benar. Apa kontranya? Pro ini anak-anak ini tawuran mungkin gara-gara ada teman yang tersakiti atau temannya yang dipukulin, bisa jadi mereka balas dendam. Tapi korsanya gitu ya, jiwa Iya. kebersamaan mereka. Tapi pas lagi makin narkoba salah sih. Iya. Salah gitu. Soalnya dalam hal yang tidak baik gitu, ya Iya. kan? Masa mau kalau ada temannya itu dibalaskan hal kejahatan juga gitu. Ada pro, ada kontra. Ayo, kontra lah. Gimana dah? Lah ya. Kalau menurutku sih caranya salah sih. Ya, salah ya kan. Walaupun dari pro-nya nih katanya nolongin temannya yang lagi terluka gitu, ada yang lagi dibalas dendam, tapi caranya salah, tidak dengan tawuran lah harusnya. Apalagi posisinya lagi mabuk. Iya. Apalagi narkoba ini bahaya banget ya. Ya, di umur sekarang ya kan. Umur remaja sekarang udah di rentan ya. Pengen tahu Stabil semua kan. kan remaja gini. Kepo, iseng, makanya gitu. Canduan. Seharusnya kan mereka harus diselesaikan dengan cara damai atau ya ngomong biasa gitu sekiranya memecahkan masalah. Keluarga. Remaja sekarang tuh gitu. Tapi bukannya itu tuh salah satu faktor kontrol orang tua juga nggak sih? Kalau orang tuanya nggak kontrol kan otomatis dianya lepas, bisa aja kan pergaulan yang nakal kayak narkoba contohnya tadi tuh. Iya, bebas kayak gitu tuh bisa juga pengaruh untuk keluarga yang broken home. Yes. Ya. Apalagi dalam setahun itu ada 82 pelajar yang meninggal gara-gara tawuran. Waduh, Lumayan Kacau juga sih. kasusnya ya, berarti tawuran pelajar ini. dalam setahun. Dalam setahun 82 orang loh. Untung aja di daerah kita jarang ada tawuran kayak gitu. So, keras sih emang daerah sana. Gua aja nggak bisa tuh aku. Di Jakarta tadi ya beritanya ya. Di Jakarta itu. Wah, 339 yang terluka. Wow. 82 yang meninggal, 339 yang terluka. Buset, apa sih emangnya faedahnya kayak gitu? Iya, Bukan nggak ada sama sekali. Tapi nih, bagus gak sih? Kalau kayak gini kan, kapan Indonesia maju gitu? Iya, apalagi ini pelajar ya. Iya. Penerus generasi. Bangsa. Ya. Benar. Terus
terlalu memakan pride kayaknya. Ya dan menurut pendapat lu gimana nih? Buat kedepannya nih, buat para mahasiswa atau pelajar SMA lah, mengandung pelajar SMA. Dari gua sendiri sih, yang pertama kontrol emosi diri sendiri sih, dan jangan lupa banyakin aja ibadah. Iya sih, soalnya kan Semakin ini kita udah menjauhkan dari Tuhan. Iya. Ya. Iman tuh penting. Jangan kemakan pride lah, turunin ego sedikit. Ya. Daripada banyak korban gitu. Iya. Kadang nggak mikir sih, kadang pada mau balas nyerang dendam, tapi nggak mikir otaknya, nggak mikir Pikir ke depannya ya. Benar. Nggak Itu mikir juga mereka semua. tawuran itu kan berdampak ke masyarakat juga Iya. gitu. Maksudnya jadi hancur. Iya, Iya, jadi benar. hancur, masyarakat jadi resah. Iya benar. Ya kalau kayak gitu sih seharusnya sih mereka itu bisa ya menyelesaikan masalah-masalah itu kayak aku tadi tuh yang tadi bilang, menyelesaikan secara damai dengan pikiran dingin gitu, sekiranya ya tidak meresahkan warga sekitar. Keluargaan, tapi merugikan orang lain pastinya. Kasian juga kan orang tua yang anaknya jadi korban. Nah, iya benar. Kemarin aja gua ada ngelihat satu berita kalau nggak salah, mamanya sampai nangis-nangis karena anaknya kalau nggak salah meninggal pas tawuran. Oh iya. Habis itu mamanya nggak nyangka, soalnya dia katanya mau pergi ke sekolah, tapi taunya siangnya setelah zuhur habis apa gitu, kalau nggak salah dia ditelepon sama polisi, katanya anaknya ikut tawuran, terus nggak sengaja jadi korban. Aduh, mamanya di situ langsung lemes, langsung pingsan kalau nggak salah. Heran banget gua sama anak-anak kayak gitu, apa mereka nggak pikirin ya sama Iya. orang tuanya? Kadang aku juga gini loh, kalau mau balas dendam gitu, tawuran gitu, kepikiran orang tua tau gimana di rumah, sedih pasti. Ya kita semua, kalian sih teman-teman kunci ini jaga diri lah kalian lah. Bukan kan temanku gitu kan, apalagi temanku kan cuma kalian gitu kan. Kalau kalian tawuran kan meninggal kan nggak punya temen aku. Sekarang ini jangan aneh-aneh lah kita lah. Iya. Apalagi kita kan juga pelajar nih, ini kasus juga pelajar SMA. Kita udah mau lulus kelas 12. Ya, boleh lah Ya, mempersiapkan masa depan lah yang lebih baik. Jadi dewasa kita. Lebih introspeksi diri ya kan, lebih baik. Kita sadar diri aja. Oh iya. Tapi kadang mikir gak sih, kadang pemerintah juga semena-mena tau. Mereka, apalagi pada pihak berwajib ya kayak polisi ini, kenapa mereka nggak ngeberantas sih kayak bandar-bandarnya gitu kan? Iya, bandar-bandar narkobanya ini loh sebenarnya yang bahayanya. Yang bahaya sih. Apalagi Bisa ngurus bangsa. Soalnya itu pengaruhnya ya. ya, apalagi pak nawarnya ke pelajar-pelajar SMA kayak gini kan. Rentan banget anak-anak remaja sama sih sekarang. Yang biasanya itu mereka jual itu yang golong-golongan G, yang mereka modusnya awalnya memberi secara gratis, Biar dia tahu gitu dia ya. tahu jadi coba-coba. penasaran, Iya. baru kecanduan, baru dijual. Bisa sekali coba tuh langsung ketagihan gitu. Susah sih kalau kecanduan narkoba itu tuh bisa overdosis mungkin ya, tiba-tiba meninggal. Apa kan untuk kesehatannya sendiri kan. Iya, bukan gitu kan. Mental juga terpengaruh ya. Ya, mental salah satunya juga. Nah, hilang masa depan lah kalau itu hitungannya. Iya sih. Kayak ya masuk Kayak kerja, narkoba. masuk Tawuran. Ada narkoba, tawuran. ada catatan hitam di polisi kan susah masuk kerja sekarang. Kerja itu. Iya. Tapi apa mereka tuh kalau udah kena kayak gitu apa enggak apa dikembalikan sama keluarganya atau gimana? Kayaknya di rehabilitasi. Rehabilitasi Rehabilitasi sih. ada. Direhab sih. Soalnya tapi nggak tahu sih, kan ada tawuran ya, apalagi memakan korban nih meninggal. Iya. Tapi Apa mereka tuh nggak ada apa ya orang-orang yang tawuran tuh apa nggak ada rasa bersalah gitu ya karena membunuh orang gitu kan sampai buat anak orang mati loh, apa nggak ada ya ada kalau sudah sudah mau tawuran sih pasti udah Apa nggak ada itu? sih rasa kayak gitu. Apalagi ini keadaan mabuk nih, Iya, Iya, pakai narkoba, nggak sadar. nggak sadar, asal tebas aja orang nggak bersalah juga mungkin kena nih.
Bisa. Anak kecil bisa kena. Tapi biasanya orang kayak gitu tuh yang biasanya merasa sok jagoan, sok keren kayak gitu gak sih? Ya kan? Dia merasa diri paling hebat gitu. Nah, iya. Pokoknya menunjukkan eksistensinya kalau dia tuh ada gitu. Nah, Aduh, remaja sekarang mah. Di berita tersebut ada bandara nggak sih? Ya, Dijelasin. apa bandar yang udah ketangkap atau Iya. Kayaknya bandar-bandar kayak gini nih susah Oh, nggak sih? ternyata bandarnya ini udah ditangkap di wilayah apartemen, salah satu kamar. Memang kamar itu tidak ditempati, kamar itu hanya menyimpan dan tidak ditinggali siapapun. Mereka hanya datang sesekali, keluar ngambil barang, masuk barang dan distribusi. Ada. berarti tempatnya itu emang sengaja dipesen buat nyimpan Iya. gudangnya narkoba. Buset. Di apartemen lagi nyimpen narkobanya. Aduh. Mahal ini. Berapa kurungan itu mah? iya. Kurungan penjara berapa tahun itu? Tapi yang jelas kalau misalnya rumahnya besar kayak gitu untuk nyimpan pasti korbannya banyak lah. Iya, pasti nggak pelajar itu doang sih. Benar melebar luas itu. Iya. Dan tersangkanya ini juga udah ditangkap. Ada anunya? Kurungan penjaranya? Nggak ada sih. Nggak ada. Lama sih harusnya. Kalau bandar tuh kalau Oh, mereka menjadikan sekolah sebagai tempat utama penjual narkotika. Berarti dia diedarkan di sekolahan. Oh, berarti buset. Ini bahaya berarti juga. ada anak buahnya si bandar nih. Iya, dari sekolahan disebar-sebarkan, disuruh Iya, nyoba-nyoba. Iya. Akhirnya ketagihan beli di tempat mereka. Iya. Pentingnya juga Kayak di contoh nih, misal Putra nih jualan di SMA 1 Banjarbaru. Wah, Kan, kan contoh doang. Misalnya, Nih, contoh. misal. Dia campuran lah. Contoh nih, dia jadi anggapnya anak buahnya si bandar. Dia nawarin kayak misal ke Kam Raja, beli bang nih, ini bagus tau. coba dulu aja. Mungkin kayak gitu sih, kayaknya ada yang satu patokan orang di situ yang jadi anggapannya banyak sekolah lah. Strukturnya lah ya. Keras ya sekolah di sana ya. Berarti harus ada pengawasan dari sekolahnya juga. Iya, kan? iya. Mungkin razia mungkin tapi Justru takut kayak gitu tuh orang-orang yang belum kena yang mau coba-coba gitu. Nah, itu Karena yang bahaya. apa sih ini tuh? Iya, gitu. Karena ngelihat temennya ya kan, Iya. kok enak-enak. Iya. Dia Itu mau nyoba yang malah. itu ada kayak program bebas kan bahaya banget. Iya. Bukan ke pembunuhan aja nih, bisa bergaul bebas seks. Dari sini mana tuh? Bahaya juga sih. Narkoba ini yang bahaya sih. Ya. Gitu aja nggak apa. Ini lagi ya. kayaknya bikin lagi bahas malah jatuh kamera. Biar ada kenangan lah. Malu kayaknya, malu kayaknya. Iya. Kamera yang malu nih. Jangan kameranya bandar nih. Menyamarkan dia, menyamarkan. Biar nggak kelihatan gitu. Aduh. Bandar. Ada info apa lagi tuh di berita itu? Dan polisi menemukan 7.910 butir Oh, pas penangkapannya ya ya? obat-obatan di dalam apartemen itu. 7.000 bro. 7.900. Banyak banget. Ada duit itu Ada kalau sih, jual ada. dua untung itu. Jenisnya nggak ada disebutin sih, cuman golongan G aja katanya, yang murah untuk para pelajar. Oh, kalau di sini mungkin kayaknya semua pelajar tahu sih maksudnya itu G itu apa. Enggak ya. Daerah kita ini kan lumayan terkenal tuh yang namanya golongan G itu. Apalagi seperti kayak di diskotik pun Z itu sering dipakai banget. Iya. Iya. Tapi kalian pernah mikir nggak sih kalau pas mereka nyita obat-obatan itu, kira-kira obat-obatan itu dibuat apa sama mereka? Karena habis disita tuh kita nggak tahu tuh mereka mau digunakan buat apa. Oh iya, gua ada nih ngelihat satu kasus yang lucu banget. Ini kasus dari polisinya. Dia kalau nggak salah nyita sabu dari pengedar, Ya. terus dia bakar. Hah? Sabu dia bakar. Nah, gue bingung. Ini sabu dia bakar, apa asapnya nggak bikin orang-orang pada aneh ya? Sumpah gue di situ langsung overthinking gue. Kok bisa dia bakar? Gimana cara bakar ya? Dibakar loh. Dibakar loh. Itu kan otomatis bisa membuat aneh kan? Iya. Kayak melayang gitu. Heran juga gue. Asap buat masyarakat kan buat orang yang nggak tahu apa. Belum lagi di sekitar bakaran ada anak kecil. Iya benar tuh. Selesai dah tuh. Tidak langsung kan dia mencoba ya kan? Iya.
jadi ya. Tapi ada nggak sih dari lu semua deh? Kayak aku kan gak ada sekalipun niat untuk coba, walaupun ada sih ayahku sebagai profesi yang lumayan mendekati hal kayak gini, dia ada sih menit nyoba. Kalian ada nggak? Ada lah, bahaya. Jelas sih. Bahaya Jangan banget sih. sampai Jangan sampai sih. kesian keluarga sih. Kan efek narkoba itu kan bisa sampai jadi gila, jadi meninggal kan. Iya, itu yang ditangkap. Walaupun kata yang pemakai sih bikin tenang. Walaupun Gue masih sayang keluarga bro. sih. Oh masih punya keluarga. Maaf. Masih sayang. Nanti ya. Oke. Gimana sih ini? Remaja. Menurutku sih ya dari berita ini yang saya simpulkan sih, mungkin kalian tuh udah besar loh sebenarnya. Kita ini udah besar. Kita ini udah besar gitu. Para pelajar SMA udah akhir balik lagi. Harusnya mikir lah, ada keluarga di rumah, terutama ibu lah. Karena Nabi Muhammad kan ibu 3 kali disebut. Ya, ibumu, dan ayah. Pikirlah ibumu, nggak mikir apa, nangis sendirian gitu. Memikirkan kali kriteria kita ya lagi di luar Khawatir lah ngapain. pasti Kan lah, nggak dari seorang tahu. ibu. Jadi menurutku sih buat pelajar se-daerah aku dulu dah, se-lingkungan aku, janganlah ada yang kayak gitu. Iya. Walaupun kalian para pemakai ini bilangnya buat yang stres lah, tenang Iya, jadi menangkan. Oh, Jangan jangan lah ya. buat aku juga gitu, efeknya nggak Iya. ke orang lain juga. Tapi Iya. mikirlah orang Terdampak itu sama orang terdampak lain. gitu loh. Iya. Orang tuamu kena, yang lain Iya, kena. bukan teman-teman kamu kok salah kamu kalau bilang Kalau cuma kayak- kamu yang kena gitu enggak. Semuanya pasti kena. Semua pasti kena. Jadi itu sih Jangan lah ya, coba-coba kayak jangan. simpulin dari pelajaran kasus ini lah ya. Bisa kita pelajarin kok di kehidupan sehari-hari. Kayak ibadah. Dan ya juga buat orang tua sama dinas-dinas pendidikan atau polisian nih juga sering-seringlah memantau atau mensosialisasikan hal ini gitu. Karena Iya mungkin sih. anak-anak sekarang tuh kan pada lugu nggak tahu kan apa itu. Jadi kan sebaiknya dicegah dengan memberitahu lebih dahulu bahayanya apa, resikonya apa, dampak buruknya. Kebetulan kan sekolah kita SMA 1 Banjarbaru bakal ada sosialisasi Oh, dari polisi iya. tentang narkoba tuh. Bagus juga tuh. Semua murid lagi kan nggak perwakilan. Gila penting. Ya penting tau. Penting. Bagi yang tahu, ada yang udah tahu. Efek samping sama gitu perlu gitu kan. Ya, kita berdoa aja lah semoga remaja-remaja sekarang terhindar dari hal-hal yang begituan. Amin. Ya. Tapi harus ingat juga sih, sesuatu yang enak pasti ada efek negatifnya. Iya, betul. Ya semoga kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya dari cerita ini. Kasus-kasus ini ya. Oke. Sekian podcast kami sampai segitu saja ya bahas tentang kasus ini. Ya. And Salam dulu nih, bagusan dulu nih. Salah dulu nih, ada 2 kamera nih. Ada 2 kamera nih. Ya. Dah.